But are you proud of what we have done to them? These are once peaceful sites led by humanity to destruction. Climate change have worsened because of us, because of the simple thought of our existence. It's scary how we can contribute to the worsening impact of climate change without us even knowing. But now is the time to open our eyes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azmi dengan NIM A40122158. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peran pendidikan dalam meningkatkan kesadaran lingkungan di Asia. Pendidikan sebagai fondasi kesadaran lingkungan. Melalui pendidikan, individu dapat memahami kompleksitas masalah lingkungan dan pentingnya menjaga kelestarian alam di Asia, di mana banyak negara yang masih berkembang. Pendidikan lingkungan seringkali belum menjadi prioritas utama, namun dengan integrasi kurikulum yang tepat, pendidikan dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran di lingkungan. Terdapat poin-poin. Yang pertama itu ada integrasi kurikulum lingkungan. Kurikulum lingkungan yang mencakup topik-topik seperti perubahan iklim, konservasi, sumber daya alam, dan pengelolaan limbah dapat membantu siswa memahami dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Seperti pada negara Jepang dan Korea Selatan, pendidikan di lingkungan telah menjadi bagian dari kurikulum nasional yang berkontribusi pada tingginya kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat. Yang kedua ada pendidikan non-formal dan informal. Program-program seperti kampanye lingkungan, workshop, dan kegiatan komunitas dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas. Di India misalnya, gerakan Chipko yang mengajarkan masyarakat untuk melindungi hutan telah menjadi contoh sukses pendidikan lingkungan melalui pendekatan non-formal. Selanjutnya ada peran teknologi dalam pendidikan lingkungan. Teknologi telah membuka peluang baru untuk pendidikan lingkungan dengan akses internet yang semakin luas di Asia, dan platform digital dapat digunakan untuk menyebarkan informasi tentang isu-isu lingkungan seperti media sosial dan kampanye online. Oke, baik, selanjutnya ada tantangan dan hambatan dalam pendidikan lingkungan di Asia. Tantangan ini memerlukan kebijakan yang cermat agar dampak negatif pendidikan di lingkungan Asia dapat diminimalisir. Yang pertama itu ada kurangnya sumber daya dan infrastruktur. Banyak negara di Asia masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur untuk menyediakan pendidikan lingkungan yang berkualitas, baik itu di daerah pedesaan, akses ke materi pendidikan, dan tenaga pengajar yang berkualitas seringkali terbatas. Yang kedua ini ada kurangnya kesadaran dan prioritas di beberapa negara. Isu lingkungan masih belum menjadi prioritas utama, di mana hal ini dapat menghambat upaya untuk mengintegrasikan pendidikan di lingkungan ke dalam kurikulum nasional. Oke, baik, selanjutnya ada langkah-langkah untuk memperkuat pendidikan lingkungan di Asia. Yang pertama ada peningkatan investasi dalam pendidikan. Lingkungan pendidikan, pemerintah dan organisasi internasional perlu meningkatkan investasi dalam pendidikan. Ini termasuk menyediakan sumber daya pelatihan, baik itu guru, infrastruktur yang memadai. Yang kedua, ada kolaborasi antar negara. Negara-negara di Asia dapat belajar dari pengalaman satu sama lain, baik itu kolaborasi regional, di mana dalam pendidikan lingkungan dapat membantu menyebarkan praktik terbaik dan inovasi. Yang ketiga, ada penguatan peran masyarakat sipil. Masyarakat sipil termasuk LSM dan organisasi lingkungan dapat memainkan peran penting dalam mendorong pendidikan lingkungan. Mereka dapat membantu mengembangkan materi pendidikan, menyelenggarakan workshop, dan mengadvokasi
kebijakan yang mendukung pendidikan di lingkungan. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.